So friends, saya teman-teman jiwaku, apa kabar kalian? Selamat datang di channelku Madam Mary. Atau kalian yang sudah menjadi subscriber, selamat datang kembali di channelku. Terima kasih sudah menjadi subscriberku yang setia. Teman-teman, kali ini aku akan membuat bacaan tentang pesan yang tidak sempat tersampaikan oleh orang yang meninggalkanmu. Mungkin dia tiba-tiba pergi gitu, ninggalin kamu, atau dia ya dengan berbagai alasan seperti itu. Kita akan lihat, kita akan mulai dari Oracle Keep Sea Witch. Aku akan shuffle Spirit Guardian Angel. Pesan apa yang tidak tersampaikan oleh orang atau dia atau mereka yang meninggalkan teman-temanku yang menonton video kali ini. Oke, aku akan ambil 2 terus kita baca bareng ya teman-teman. Oke. Kemudian dari Egyptian Gods, kita akan ambil 2 juga. Oke. Kemudian dari Believe in your own magic. Wow. Oke teman-teman. Kemudian dari Whisper of Love. Teman-teman, aku buka jendela sedikit gitu, jadi kalau ada suara-suara orang di luar tolong untuk dimaklumi. Oke, kita nggak baca reverse untuk ini. Oke teman-teman, aku udah dapat kartu Oracle semuanya. Kita akan baca bareng, kemudian nanti di akhir kita akan buka dari tarot deck. Oke teman-teman, pertama mungkin kita akan lihat untuk angka dulu. Mungkin dia lahir di tanggal 4 atau tanggal 5 atau 4 Mei atau angka 8 Agustus atau tanggal 8. Kemudian bisa juga Maret, Januari, Februari, Maret, April, seperti itu. Kemudian tanggal 26 atau mungkin bulan Juni, bulan Februari atau Januari, Februari, kemudian Februari lagi, April lagi, Februari, Juli. Jadi banyak, aku lihat adalah mungkin mungkin kebanyakan adalah di bulan April, Februari, Januari. Aku lihat seperti itu. Silahkan ambil yang resonate untuk kalian. Kemudian teman-teman, oke, di sini aku lihat dan dengar bahwa beberapa dia meninggalkanmu karena dia sudah gini. Kayak contohnya gini teman-teman. Ini case-nya adalah romantis ya. Kamu pacaran sama orang ini, laki-laki atau perempuan ini, kita sebut orang aja ya teman-teman, terserah laki-laki atau perempuan. Orang ini mungkin sejak SMA atau SMP atau kuliah, seperti itu. Kemudian dia kayak
aku dengar berpolitik seperti itu. Jadi mungkin dia jago nyalon jadi anggota DPR atau bupati atau gubernur segala macam, dan kamu nemenin dia dari nol, dari dia yang dulu kuliah aja nggak bener, sekolah aja nggak bener, sering pokoknya nggak bener lah istilahnya. Kamu dampingin dia, kamu ngingetin dia untuk belajar supaya segera lulus, kerjain skripsi, nemenin dia dari bawah gitu teman-teman, aku dengar. Kemudian dia dalam masa karirnya sebagai menuju politikus seperti itu, kamu nemenin dia kampanye, kamu nemenin dia segala macam, dan setelah dia terpilih dan dia sudah duduk di singgasana gitu, aku dengar dia ninggalin kamu kayak gitu. Oke teman-teman, aku lanjutin terus juga. Aku dengar dia ninggalin kamu kayak gini. Ada yang dia mungkin orang yang percaya dengan feng shui atau perdukunan seperti itu. Ya pokoknya tradisional gitu. Dia bilang kamu nggak cocok sama dia, kamu nggak berjodoh sama dia, dia hanya membawa kesialan untuk kamu, terus dia ninggalin kamu. Aku dengar juga ada yang seperti itu. Kemudian aku juga dengar dia ninggalin kamu karena dia mau mengejar impiannya, dan ya impian dia lebih besar daripada bersama kamu, keinginan dia bersama kamu seperti itu. Jadi dia pergi ninggalin kamu. Aku dengar juga dia karena long distance juga, aku dengar seperti itu. Kemudian juga dia punya ambisi tinggi, aku dengar seperti itu teman-teman. Jadi ambisi untuk sukses seperti itu, dan dia melihat kamu sebagai sorry ya teman-teman, tapi aku baca energi, jadi apa yang aku sampaikan kalau tidak resonate ya skip aja gitu, jangan tersinggung, karena aku hanya baca energi dan tidak sesuai, tidak harus sesuai dengan siapapun kalian di sini gitu. Tapi pasti dari antara kalian akan merasa sesuai gitu. Jadi gini, menurut dia kamu adalah sebagai batu kerikil gitu, yang membuat dia tidak fokus kepada ambisinya, kepada cita-citanya, kepada impiannya, seperti itu aku dengar juga teman-teman. Kita baca itu dulu ya teman-teman, kemudian kita akan lihat pesan apa sebenarnya yang tidak tersampaikan oleh orang ini gitu. Aku nggak tahu ya, aku dengar juga ada teman kalian yang meninggal dunia nih, maksudnya meninggal dunia ya teman-teman, bukan mengkhianati kamu terus nelantarin kamu, bukan itu, tapi dia meninggal dunia gitu. Aku dengar teman, mungkin teman disesuaikan dengan kalian, mungkin teman hidup atau teman kalian, teman dekat, best friend seperti itu. Oke. Aku di sini dengar pesannya kayak gini. Ada positif, ada negatif ya pesannya teman-teman. Jadi mungkin dia bilang dia ninggalin kamu karena ya nggak cocok lah segala macam, dengan berbagai alibi seperti itu. Tapi sesungguhnya adalah bahwa ya kayak gini, aku lihat ini jadi kayak princess sama prince, ratu sama raja lah, atau ya kita ibaratkan ya princess sama prince gitu. Mereka semua orang ambisius, kamu ambisius, dia ambisius, dan jalan kalian tidak selalu sama gitu loh. Dan aku dengar juga bahwa akan lebih baik aku meninggalkanmu, aku menuju jalanku dan kamu menuju jalanmu, karena dia nggak mau kamu menjadi
berkorban gitu, aku dengar mengorbankan cita-cita kamu, mengorbankan impianmu untuk nemenin aku, seperti itu aku dengar. Karena aku dengar kamu adalah orang-orang yang loyal gitu, yang setia gitu, yang rela mengorbankan apapun untuk orang yang kalian cintai gitu. Tapi di lain sisi juga dia pengen kamu menjadi terang gitu, dia pengen kamu ini mengasah alat kamu, mengasah talenta kamu, dan menjadi sukses seperti itu untuk untuk diri kamu sendiri, seperti itu aku dengar. Kemudian orang jahat lah intinya, seperti itu. Dan ini perempuan yang ninggalin kamu. Jadi kalau silahkan disesuaikan, jika kamu laki-laki, dia ninggalin kamu adalah karena dia pengen kehidupan yang lebih enak gitu. Karena gini, gak semua orang mau diajak susah, teman-teman. Gak semua orang mau diajak menderita. Jadi ya, dia pengen menikmati kehidupan yang mewah, yang nyaman gitu loh. Dan gak mau yang oke, gini, aku gak mau jalan kaki, gak mau naik bis, aku gak mau naik angkot, aku gak mau naik motor, aku maunya naik Ferrari atau naik Lamborghini, seperti itu aku dengar. Kemudian fokus on love, look for the good in everyone, spiritual connection, relationship has connection that goes beyond. Oke, pesannya gini teman-teman. Aku nggak tahu ya, tapi agak aneh sih. Dia bosen, dia penat gitu, karena dia merasa cheesy aja gitu. Dia, aku nggak tahu, mungkin dia punya apa ya, punya trauma batin aku dengar, atau seperti luka batin gitu. Dan dia hampir tidak percaya dengan cinta, kasih. Atau mungkin ya teman-teman, aku juga dengar beberapa kalian pernah mengkhianati dia dan dia terluka, akhirnya dia ninggalin kamu. Aku dengar seperti itu juga teman-teman. Dan oh ya, aku juga dengar dia twin flame kamu. Dan twin flame atau soulmate itu tidak semuanya harus bareng ya teman-teman. Twin flame, soulmate itu levelnya banyak. Jadi setiap level kehidupan kita ketemu twin flame, kita ketemu soulmate yang berbeda. Kemudian kalau dia sudah selesai, dia akan pergi dari hidup kita. Itu sangat mungkin gitu teman-teman. Jadi kayak umpamanya kamu waktu SMA pacaran 5 tahun atau sampai kuliah seperti itu, terus dia pergi, itu salah satu twin flame kamu, salah satu soulmate kamu yang dia punya suatu tujuan datang ke kehidupan kamu untuk mengajari sesuatu seperti itu. Tapi soulmate yang akan menikah dengan kamu juga beda lagi gitu loh teman-teman. Tapi juga ada orang yang dia dapat soulmate yang dia nikahi dari awal dia pacaran sampai dia nikah, itu juga ada. Berbagai case teman-teman. Tapi kalau di sini aku lihat bahwa kalian sama orang ini gitu, orang ini kenapa dia ninggalin kamu ya, karena sudah selesai gitu loh. Dan memang ada koneksi dengan dia secara spiritual teman-teman. Mungkin kayak gini aku dengar, kayak waktu kamu bertemu dengan dia awalnya gitu seperti kayak drama gitu, seperti apa sih, drama romantis gitu. Dan kalau diingat-ingat seperti apa sih, takdir gitulah aku dengar. Tapi kenapa kok aku ditinggalkan dia, kenapa dia ninggalin aku, kenapa dia mengkhianati aku, kenapa dia menelantarkan aku seperti itu. Ya itu teman-teman, cerita kisah twin flame, kisah soulmate, atau terserah kalian mau sebutnya apa, itu memang unik gitu, agak tragis kadang, seperti itu teman-teman. Kemudian aku akan ambil tarot kita sudah lihat ya siapa dia. Dan oke, pesannya gini, aku sadar bahwa jalan kita atau kamu datang ke kehidupan kamu membawa keseimbangan untuk aku gitu, menolong aku, mengeluarkan aku dari pit, aku dengar dari dark pit lah gitu, dari ya kita ibaratkan kayak dari kegelapan seperti itu. Tapi
saat aku berada di atas sekarang, saat aku sudah mendapatkan apa yang aku mau, aku tidak tega membawa kamu ke dalam kesulitan ini gitu loh teman. Aku dengar gitu teman-teman. Jadi mungkin ya, contohnya gini, anggota DPRD atau politikus atau gubernur segala macam di atas gitu ya, di atas sana. Ya aku tidak mengatakan bahwa dia meninggal. Aku tidak membenarkan setiap orang yang menelantarkan atau meninggalkan kita atau mengkhianati kita, sama sekali tidak. Tapi aku akan membaca energi dan membaca pesan bahwa dia tidak mau kamu merasakan seperti terganggu privasinya, seperti itu juga aku dengar. Kemudian kayak gini, aku nggak tahu ya, tapi memang dari awal gitu ya, saat dia gini, agak susah ya ngasih taunya. Soalnya nih orang agak nggak tahu ya, aku baca energi orang yang ninggalin kamu ini agak tersembunyi gitu loh. Jadi sorry ya teman-teman, tapi aku dengar kata pecundang, pengecut gitu, aku dengar seperti itu. Jadi dia nggak jujur sama perasaannya sendiri seperti itu. Jadi dia kayak diam-diam ninggalin, kayak gini contohnya. Umpamanya kalian dulu pacaran di Jakarta gitu ya, bareng di Jakarta, terus dia pergi pindah kota, katanya dia mau kerja, tapi dia nggak balik-balik ke Jakarta, nggak nengokin kamu, nggak ngunjungin kamu, nggak kasih kabar tentang kamu, dan tiba-tiba kamu dapat kabar dari orang lain bahwa dia sudah sukses, atau dia sudah punya pacar lain, atau segala macam, atau dia selingkuh segala macam seperti itu. Menurut aku itu adalah benar kata Spirit Guide ini, pengecut, pecundang seperti itu ya. Kemudian ada pertengkaran teman-teman. Aku sebenarnya tadinya pengen lihat pesan apa yang dia sampaikan, tapi di sini aku lebih lihat alasannya. Jadi mungkin ini beberapa alasan yang kalian tidak tahu bahkan sebelumnya. Alasannya adalah ada pertengkaran, ada pertengkaran di keluarganya. Jadi mungkin keluarganya tidak setuju, keluarganya tidak suka dengan kamu, keluarganya tidak bisa terima dengan kamu seperti itu, atau lingkungannya, society-nya, aku dengar seperti itu. Kemudian Knight of Staves ya. Oke, aku dengar juga bahwa dia nggak sanggup modalin kamu. Mungkin gimana ya, mungkin gaya hidup kamu terlalu tinggi untuk dia gitu teman-teman. Tapi teman-teman, kalau ada orang yang bilang kamu boros, gaya hidupmu terlalu tinggi segala macam seperti itu, jangan tersinggung. Itu berarti standar kita tinggi, itu aja. Jadi jangan diambil hati. Itu artinya kita deserve untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Seperti itu aja teman-teman. Oke. Kemudian Ten of Swords ya. Dia punya banyak beban. Beberapa orang yang ninggalin kamu ini, dia punya banyak sekali beban. Kemudian musuh juga aku dengar. Makanya dia seperti kayak nggak sanggup untuk punya hubungan dengan orang lain. Maksudku punya hubungan dengan kamu seperti itu, dia tidak sanggup kayak gitu. Karena banyak hal yang harus dia urus seperti itu teman-teman. Dan mungkin dia orang yang tidak bisa membagi-bagi waktu, bagi-bagi pikiran, bagi-bagi perasaan gitu. Jadi dia harus fokus kepada satu hal seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, aku dengar dia sudah menyiapkan, kayak udah membagi-bagi seperti itu. Tapi datang seseorang ke kehidupan dia yang membuat dia tidak bisa membagi-bagi itu lagi. Nah itu aku nggak ngerti teman-teman. Aku tidak dapat terlalu detail maksudnya membagi-bagi itu membagi-bagi apa, aku juga kurang paham. Tapi kalian ya resonate sama tentang hal ini pasti paham maksudnya membagi-bagi itu membagi apa gitu. Kenapa aku nggak begitu banyak dapat pesan yang dia sampaikan ya. Tentang keuangan ternyata juga teman-teman. Oke. Ya, biaya untuk menikah aku dengar
cukup tinggi. Aku nggak tahu ya, kayak gini aku dengarnya. Mungkin kalian adalah beberapa suku yang seperti maharnya maharnya tinggi dengan berbagai background. Mungkin kalian S3, mungkin kalian manajer, mungkin kalian eselon 3 atau 2. Kalau 2 terlalu belum ya. Kalau 2 ya mungkin bisa juga. Karena aku tidak tahu siapa saja yang melihat ini karena tidak ada limit kan. Seperti itu aku dengar juga. Kemudian aku dengar gini, kenapa sih kamu bayar mahal-mahal? Emang kamu habis nikah mau bangkrut, mau punya utang? Seperti itu aku dengar. Aku nggak tahu itu suara dari siapa, mungkin kerabatnya atau kayak gimana, atau temannya juga. Six of Coins, Knight of Staves, Seven of Swords, Eight of Cups. Oke, kebanyakan alasannya itu adalah tentang pikiran, emosi, dan pentacles. Jadi oke, unbalance sih teman-teman, aku dengar seperti itu. Alasannya adalah bahwa ada sesuatu yang kayak gini ya, aku dengarnya kayak gini. Dia pengen punya keluarga yang sederhana, yang simple, kayak gitu. Tapi melihat kayak gini, melihat kamu bukan karena kamunya salah, no teman-teman. Tapi dia kayak kayak nggak sanggup aja, nggak rela aja kamu dibawa hidup susah kayak gitu. Aku dengar teman-teman. Jadi mungkin kalian adalah orang-orang yang dari keluarga yang cukup berada, kemudian dia mungkin juga cukup berada, tapi dia ingin menghasilkan uang sendiri tanpa minta orang tua, seperti itu. Dan dia seperti ciut, aku dengar ciut gitu, seperti minder gitu, lebih kata tepatnya minder gitu. Jadi oke, dia ninggalin kamu kayak gitu teman-teman. Aku berharap ini nggak terlalu sudah selesai ya teman-teman di hidup kalian. Aku nggak tahu, aku pengen ambil satu lagi. Ya, ini aku dapat pesan akhirnya. Kayak gini, pesannya bahwa aku ninggalin kamu bukan karena kamu tidak cocok untukku atau kamu kurang untukku, sama sekali tidak teman-teman. Itu karena dia lack confidence-nya dia, aku dengar seperti itu. Kemudian aku berharap kamu dapat kehidupan yang lebih baik nih, karena di sini aku nggak tahu teman-teman, tapi dia nganggap kamu wah gitu, dia merasa tidak layak, tidak pantas untuk kamu. Mungkin kata-kata aku tidak layak atau tidak pantas untuk kamu ini mungkin untuk beberapa kebanyakan di society kita atau seperti meme gitu, mungkin dianggapnya cuma alibi. Tapi sebenarnya banyak orang yang meninggalkan kita merasa seperti itu. Jadi mereka merasa minder gitu karena mereka tidak percaya diri bahwa dia atau mereka bisa membahagiakan kita atau memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita atau memberikan kasih yang cukup untuk kita, seperti itu teman-teman. Dan beberapa orang menganggap kita seperti empress, seperti permaisuri, seperti queen yang match sama kaisar sama king gitu, dan mereka atau queen atau ya terserah kalian yang nonton ini cowok apa cewek, tapi dia merasa tidak pantas gitu loh untuk kamu. Mungkin kamu terlalu wah untuk mereka, seperti itu aku dengar teman-teman. Oke teman-teman, aku pikir ini bacaan yang bisa aku sampaikan ya di sini. Oke teman-teman, agak terpotong. Oke, aku pengen kasih tahu ke kalian, aku pernah ngalamin rasanya ditinggalkan, dikhianati, ditelantarkan seperti itu. Dan suatu saat nanti kamu akan berterima kasih gitu loh. Kamu akan sangat berterima kasih, kamu akan sangat bersyukur karena dengan dia meninggalkan kita atau mereka menelantarkan kita atau mereka mengkhianati kita seperti itu, akhirnya kita bisa melihat
prospek baru gitu, dan kita akhirnya bertemu dengan orang-orang yang bisa menghargai kita lebih baik seperti itu. Kemudian jika kalian masih berada dalam masa grieving, masih berduka, masih sakit hati, sembuhkan itu dan keep fighting gitu, terus berjuang, terus melawan battle itu, dan kalian akan menemukan kehidupan yang kalian deserve, kalian layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu loh teman-teman. Jadi semua orang yang pernah datang ke kehidupan kita dan sekarang meninggalkan kita, terima kasih untuk mereka yang sudah memberikan kesempatan kita untuk melihat kehidupan yang lebih baik untuk kita, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, aku berharap ini bermanfaat untuk kalian semua yang datang ke channelku. Oke teman-teman, aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye.